Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridho Fauzi Romdan dari kelas Zepil 1 Pagi, Universitas Bia Nusantara. Pada presentasi kali ini, saya akan menjelaskan terkait peran UMKM dalam meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat dengan sebuah batasan-batasan mengenai apa yang dimaksud UMKM, apa saja klasifikasi UMKM, apa saja ciri-ciri UMKM, serta dampak sosial UMKM dan inovasi-inovasinya. Kita masuk ke pendahuluan. Apa itu UMKM? UMKM merupakan singkatan dari usaha mikro, kecil, dan menengah. Di antaranya itu memiliki klasifikasinya sendiri. Untuk usaha mikro, dia memiliki klasifikasi yaitu modal kecil, maksimal 50 juta. Sebagai contoh, warung kelontong, menjual bakso keliling, dan tukang cukur. Untuk usaha kecil, klasifikasinya yaitu modal 50 juta sampai 500 juta. Contohnya, bengkel motor, toko kue rumahan, konveksi kecil. Untuk usaha menengah, klasifikasinya yaitu modal 500 juta sampai 10 miliar. Contoh restoran lokal, produsen, keripik, skala regional. Uh, untuk ciri-cirinya sendiri ya kita bisa lihat ya, yaitu memiliki modal terbatas dan bersumber dari data dari pribadi atau pinjaman kecil, pengelolaannya masih sederhana, sering belum berbadan hukum. Skala usaha kecil, tenaga kerja terbatas. Lokasi usaha biasanya sekitaran rumah atau tempat lokal. Produk yang dijual secara langsung melalui pasar tradisional atau outlet sederhana. Kita masuk ke latar belakang. Apa sih tujuan presentasi kali ini? Saya ya khususnya mengajak kita semua sadar bahwa UMKM adalah tulang punggung ekonomi rakyat yang perlu didukung. Ada fakta menarik, 97% pekerja di Indonesia bekerja di UMKM menurut BPS 2023. Dan 1 dari 10 orang di sekitar kita adalah pelaku UMKM, khususnya saya yang bergerak di UMKM bidang jasa ya. Dan permasalahan, banyak UMKM mesti kesulitan berkembang karena kurangnya modal. Nah, kurangnya modal ini adalah suatu tantangan utama ya, karena bagaimana kita memulai usaha jika tidak ada modal untuk memulainya. Dan poin kedua yaitu tidak bisa pemasaran online. Nah, untuk poin ini ya cukup sepele ya, karena kita ya upayakan kita tidak gaptek gitu secara jejaring sosial media gitu kan, karena dengan adanya sosial media ini sangat membantu untuk pemasaran kita. Dan untuk poin ketiga adalah kalah saing dengan toko besar atau impor. Oke, kita masuk ke pembahasan 1, peran UMKM dalam perekonomian. UMKM ini menjadi motor pertumbuhan ekonomi karena dapat menyumbang 61% PDB dan menciptakan lapangan kerja. Karena dengan membangun suatu UMKM lokal gitu, UMKM, otomatis kita membuka lapangan usaha gitu kan. Jika syukur-syukur usaha kita melejit ya kita bisa membuka lapangan kerja. Dan untuk pemerataan ekonomi, menjangkau daerah terpencil, UMKM di pedesaan seperti penjual makanan khas maupun populer ya, maupun kuliner populer seperti bakso gitu kan. Ya istilahnya ya usaha ini tidak terbatas ya, karena kan ini berupa ide inovasi kita sendiri gitu kan untuk memulai suatu usaha. Tidak terbatas akan material atau apalah gitu kan, karena ya pure kita dari ide kita. Dan untuk poin ketiga itu ketahanan ekonomi, tahan krisis. UMKM kuliner dapat bertahan selama pandemi COVID-19, yaitu salah satunya karena kan kuliner ini atau ya kita sebut aja makan ya, makan itu kan suatu kewajiban untuk kita kan untuk bertahan hidup, karena kita tidak bisa lepas dari makan ini. Itu sebagai salah satu contoh. Dan saya juga sempat melakukan bisnis pas di zaman COVID itu. Ketika pandemi itu saya berjualan masker ya, dengan modal awal 50.000 dan dapat keuntungan ya 2 kali lipat dari modal itu sendiri. Oke, kita masuk ke pembahasan 2. Dampak sosial UMKM, meningkatkan kesejahteraan, kan? Mengurangi pengangguran dan kemiskinan. Seperti yang saya katakan tadi, dengan kita membuka suatu usaha lokal gitu kan, kita dapat membuka usaha gitu kan, dalam kata kita dapat membuka lapangan usaha. Jika syukur-syukur usaha kita melejit ya kita dapat meng-hire karyawan yang ada gitu kan, untuk mengurangi angka pengangguran di sekitar dulu khususnya. Untuk poin kedua yaitu memperdayakan kelompok rentan
perempuan atau disabilitas. Ya selagi orang disabilitas itu mempunyai keahlian, ya apa susahnya gitu kan untuk kita ajak gitu kan. Atau perempuan untuk zaman sekarang justru banyak yang menjalankan bisnis kecil-kecilan gitu. Untuk contoh nyata yang saya baca dari internet, yaitu UMKM tekstil batik di Jawa Barat melibatkan pria disabilitas kreatif dalam mendesain pola batik. Oke, kita masuk ke pembahasan 3. Untuk tantangan UMKM di masa kini. Permasalahannya yaitu akses modal terbatas. Ya, seperti yang saya katakan tadi, bagaimana kita memulai suatu usaha jika modalnya tidak ada. Terus untuk poin B yaitu kurangnya literasi digital. Nah, kurangnya literasi digital ini menciptakan gap information yang kita suatu kerugian gitu. Bagaimana kita mencoba masuk ke pasar jika kita tidak tahu apa aja kebutuhan pasar untuk zaman sekarang ini. Nah, dengan adanya kurang literasi digital ini menjadi suatu kerugian gitu untuk seorang wirausahawan gitu ya. Dan untuk poin C itu persaingan dengan produk impor. Ini suatu momok terbesar ya, karena kan untuk di zaman sekarang ini banyak anak muda yang ketergantungan dengan produk-produk impor gitu kan. Ya tidak sedikit juga gitu kan, masih banyak orang yang sadar akan produk-produk lokal. Karena ya produk impor ini menjadi tantangan besar gitu kan untuk UMKM lokal. Karena dari segi kualitasnya tuh rata-rata terjamin untuk produk-produk luar negeri. Oke, untuk solusinya mungkin yang bisa saya tambahkan itu program pemerintah kur mikro ya khususnya. Nah, kalau bisnis sih mungkin ya karena kan program ini kan sudah dimulai dari tahun 2007 kalau saya baca-baca itu, dan sampai sekarang itu dia memberikan dana itu sebesar 5 sampai 10 juta ya. Mungkin saran saya ya untuk zaman sekarang gitu kan yang serba maju ini, saya upayain ya ditambahin mungkin ya untuk kur mikronya ini, karena untuk memenuhi akan peralatan-peralatan yang mumpuni zaman sekarang gitu kan. Oh iya, mungkin sedikit informasi apa sih itu kur mikro itu. Kur adalah kredit usaha rakyat ya dari program pemerintah yang diturunkan oleh Presiden Republik Indonesia pada tahun itu. Ya itu tujuannya itu ya, program kur bertujuan membantu pelaku usaha mikro kecil dan menengah dalam memperoleh pembiayaan dengan suku bunga rendah dan proses pengajuan mudah. Itu yang menjadi tujuannya. Dan skemanya itu ya pada awalnya peluncuran kur menggunakan skema imbal jasa pinjaman yang merupakan subsidi pemerintah untuk mendukung pelaksanaan program. Itu penjelasan kur. Dan ya solusi yang kedua yaitu pelatihan teknologi dan pemasaran online. Untuk ini ya mungkin kadangkala ya ada masyarakat yang mungkin susah akan akses internet gitu kan, mungkin HP aja gak punya gitu kan. Ya bisa lah mungkin dari pemerintah yang membuka suatu pelatihan ya gitu kan, atau mungkin lah dari masyarakat itu sendiri yang paham akan teknologi ya bisa sharing gitu terhadap warga-warga lokal terkait teknologi, memakai teknologi pemasaran online gitu. Ya mungkin ini tantangan-tantangan yang saya dapatkan dari internet ya, tentang ekspor UMKM mungkin dari baca-baca. Oke, kita masuk slide berikutnya, teknologi dan inovasi untuk UMKM. UMKM di bidang digitalisasi itu bisa memanfaatkan e-commerce seperti Shopee atau Tokopedia. Uh, E-commerce ini ya menjadi sebuah jalan ya, sebuah pintu untuk kita melakukan bisnis usaha ya, agar usaha kita mudah untuk diakses gitu kan. Serta sosial media marketing seperti Instagram, TikTok, Facebook mungkin atau WhatsApp ini menjadi sebuah marketingnya agar konsumen mengetahui apa sih barang atau jasa yang kita jalankan gitu kan, untuk menarik minat. Sebagai contoh suksesnya yaitu brand lokal yang bernama Aerostreet yang bermula dari UMKM menjadi brand populer. Nah ini Aerostreet ini suatu brand lokal ya yang saya aja pakai sampai saat ini ya, karena dari segi kualitas sudah bagus gitu kan, dan marketingnya oke gitu kan, sangat cocok untuk anak muda ya kan. Oke, sampai saya juga mengambil sebuah studi kasus ya untuk Aerostreet ini sendiri. Aerostreet ini didirikan oleh
Aditya, sosok pendiri Aerostrip, dengan pencapaiannya itu dia mendapatkan rekor muri. Aerostrip bersama Wonder Indonesia berhasil menciptakan rekor muri untuk penjualan sepatu terbanyak secara daring dalam waktu 10 menit dan penjualan 20.000 pasang sepatu lokal Nusantara melalui Shopee. Skala operasionalnya saat ini Aerostrip memiliki gudang, tim produksi, dan pabrik sendiri serta memperkerjakan sekitar 30.000 karyawan. 3.000 karyawan per Juni 2022. Baik, untuk kesimpulan, UKM adalah pilar ekonomi Indonesia yang berperan dalam pertumbuhan ekonomi, pemerataan kesejahteraan, dan ketahanan nasional. Dan memiliki harapan dukungan pemerintah dan masyarakat untuk pengembangan UKM, generasi muda terjun ke wirausaha. Nah, ini ada grafik yang saya dapat dari internet, yaitu grafik yang UMKM yang masuk ke ekosistem digital Indonesia ya. Pada tahun terakhir aja 2024 dia mencapai 30 juta gitu, 30 juta UMKM ya. Dan masuk ke saran ya untuk ada sedikit saran ya untuk pemerintah yang memperluas akses pembiayaan dan pelatihan, persyaratan membuka usaha yang tidak belibet khususnya. Baik, sedangkan untuk masyarakat itu bangga berbelanja produk lokal gitu kan. Atau sekarang kan udah ada apa ya itu kalimatnya lokal pride gitu kan. Kita bangga lah akan produk lokal. Sedangkan untuk mahasiswa ya mulai usaha sampingan sebagai bentuk kontribusi. Mungkin itu penyampaian materi dari saya. Terima kasih sudah menonton ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.